Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Triyuliana Arsad dengan NIM 189200029 dari program studi pendidikan akuntansi Universitas Negeri Makassar. Di sini untuk memenuhi tugas final mata kuliah seminar akuntansi. Di sini tugas yang akan saya jelaskan adalah tugas ke-10, di mana terdapat ringkasan materi dari kelompok 6 dan kelompok 19. Yang pertama saya akan membahas dari kelompok 6, yaitu dengan judul pengaruh corporate social responsibility dan current ratio terhadap harga saham perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2017. Adapun yang pertama yaitu judul. Dalam penulisan judulnya sudah di sini tidak tepat karena dalam pedoman maksimal kata hanya 20, sedangkan pada judul ini terdapat 24 kata. Kemudian pada bagian abstraksinya penulisan ringkasannya sudah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, dibuat dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ringkasan ini terdiri dari identitas dan isi, di mana isi telah memuat tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Namun ada beberapa yang perlu diperbaiki, diantaranya paragraf pertama pada ringkasan, kemudian nama pembimbing 1 dan pembimbing 2 harusnya diantarai dengan simbol dan, bukan dengan kata dan. Kemudian pada bagian ketiga yaitu bab 1, di mana terdapat latar belakangnya yang sudah sesuai karena didasari oleh pemikiran dan didukung oleh fakta dan data yang ada. Kemudian penulisan rumusan masalah juga sudah sesuai karena dibuat dengan kalimat tanya serta dirumuskan dengan kalimat yang jelas dan tegas. Kemudian penulisan tujuan penelitian juga sudah tepat karena sejalan dengan rumusan masalah penelitian yang sudah dikemukakan sebelumnya. Kemudian pada penulisan manfaat juga sudah tepat sasaran, di mana sudah diuraikan secara jelas, baik itu manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis. Kemudian pada bagian keempat yaitu bab 2, yang terdapat pertama adalah tinjauan pustaka yang telah sesuai dengan menguraikan variabel dari penelitian seperti definisi variabel, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan variabel, pengukuran variabel, dan hubungan antara variabel yang satu dan yang lainnya. Kemudian terdapat penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya ini juga sudah sesuai karena telah menjelaskan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain terkait dengan judul yang sama. Kemudian dalam kerangka pikir juga sudah tepat karena telah memuat uraian keterkaitan antara variabel disertai bagan yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel, baik itu corporate responsibility, ada X1, kemudian current ratio dengan X2, dan harga saham yaitu Y. Kemudian pada penulisan hipotesis juga sudah sesuai panduan penyusunan skripsi karena sudah sejalan atau sinkron dan dapat menjawab masalah penelitian. Kemudian pada bagian yang kelima yaitu bab 3, terdapat variabel penelitian yang sudah sesuai dan memuat 3 variabel. Kemudian desain penelitian yang juga sudah sesuai karena berdasarkan pendekatan analisisnya diklasifikasikan ke dalam penelitian kuantitatif, dan data yang dikumpulkan merupakan data sekunder. Kemudian terdapat definisi operasional variabel yang sudah sesuai karena memuat gambaran yang jelas mengenai variabel dengan CCR atau current ratio dan harga saham.
kemudian populasi dan sampelnya juga sudah sesuai dengan aturan penulisan subjudul. Kemudian ada teknik pengumpulan data dalam skripsinya juga sudah sesuai karena memuat uraian mengenai teknik pengumpulan datanya. Kemudian teknik analisis data juga sudah sesuai karena menguraikan jenis teknik analisis data yang digunakan. Kemudian pada bab keempat, gambaran umum objek penelitian dalam skripsi juga sudah sesuai, telah memuat uraian mengenai informasi umum, lokasi penelitian, serta unsur yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Kemudian pada penyajian data juga sudah sesuai, di mana memuat data-data variabel yang terkait penelitian. Kemudian analisis data dalam skripsi juga sudah sesuai, di mana telah menjelaskan proses data yang dianalisis dengan yang menggunakan 3 jenis teknik analisis data. Kemudian pada penulisan hasil dan hasil penelitian dan pembahasan juga sudah sesuai, di mana telah menjelaskan satu persatu pengaruh variabel dengan variabel lainnya. Kemudian pada kesimpulan dan sarannya, penarikan kesimpulan dari hasil pengujian juga hipotesis bahwa corporate social responsibility berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham dengan nilai signifikan CCR dan dengan nilai signifikan CCR. Kemudian manfaat penelitiannya yang terdiri dari manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi investor atau pemegang saham, dan manfaat bagi penelitian selanjutnya. Kemudian pada bagian terakhir yaitu daftar pustakanya, kesesuaiannya tidak sesuai dengan pedoman. Ada salah satu cara pengetikan daftar pustakanya yang salah, mengelompokkan berdasarkan jenis pustaka yang ditunjuk. Kemudian yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu pada kelompok 19, di mana terdapat judul akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Repung, Kecamatan Masewa, Kabupaten Mamasa. Di sini judulnya sudah sesuai dengan pedoman karena tidak melebihi 20 kata dan hanya memiliki 11 kata. Kemudian pada abstraksinya, ringkasannya sudah memuat identitas, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, hasil penelitian, dan populasi dan sampel. Kemudian pada bagian ketiga, hasil bedah bab 1, latar belakangnya juga sudah sesuai, memuat gambaran umum variabel, kemudian rumusan masalah. Sudah tepat karena dibuat dalam kalimatannya. Kemudian tujuan penelitian juga sudah sesuai dengan rumusan penelitian dan sudah dirumuskan dengan tegas, jelas, dan cermat, serta dibuat dalam bentuk pernyataan. Kemudian manfaat penelitian dalam skripsi juga sudah tepat karena memuat manfaat secara praktis dan teoritis. Kemudian pada bab 4, pada bagian keempat, hasil bedah bab 2 juga tinjauan pustaka yang sudah sesuai, penelitian sebelumnya juga yang sudah sesuai dengan pedoman, serta kerangka pikir yang tepat karena dibuat dalam bentuk uraian dan skema dari skripsi ini. Kemudian pada bagian kelima atau bab 3, variabel dalam penelitiannya sudah benar, kemudian desain penelitian skripsinya juga sudah tepat, definisi operasionalnya juga sudah tepat, pengukuran variabel menggunakan pengelolaan data, kemudian populasi dalam penelitian skripsi ini juga sudah benar, sampel dalam penelitiannya juga sudah benar, teknik pengumpulan data dan data dalam skripsinya juga sudah benar, teknik analisis yang digunakan juga sudah benar. Kemudian pada bagian ke-6 atau bab 4,
di mana gambaran umum lokasi penelitiannya juga sudah benar, hasil dari penelitian dalam skripsinya juga sudah benar dan sangat jelas karena informasi yang diambil oleh peneliti, mereka yang dianggap mempunyai pengetahuan banyak dan informasi mengenai fenomena tersebut. Kemudian kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya sudah sesuai dengan syarat paduan penulisan. Kemudian saran pada skripsinya juga sudah sesuai, memuat uraian mengenai sasaran yang akan dituju. Kemudian pada bagian terakhir, daftar pustakanya sudah sesuai dengan pedoman, diketik dengan jarak baris 1 single, dimulai di batas kiri dengan pengetikan dengan model menggantung dengan jarak 1,25 cm. Cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.